Meskipun sebagian besar APK telah diturunkan pada hari H sebelumnya, namun masih terdapat beberapa yang sulit dijangkau, seperti yang terpasang di atas pohon dan tiang besi. Namun hal tersebut tidak menyurutkan para petugas gabungan untuk tetap melakukan pembersihan sesuai dengan arahan dari Bawaslu Kota Blitar menjelang masa tenang pemilu 2024. Untuk pembersihan alat peraga kampanye atau APK memakai sistem pembagian per wilayah sehingga dapat memudahkan petugas untuk melakukan pembersihan APK secara efisien. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Agung Setia Hermawan, Ketua Panwaslu Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, yang mengkoordinir pembersihan APK Kecamatan Sukorejo hingga mendapatkan 1 truk APK yang telah dilepas. Dari Panwaslu Sukorejo, Kota Blitar membersihkan wilayah Kecamatan Sukorejo bersama TNI Polri, Pol PP, PPK PPS, juga Panwaslu Kecamatan beserta jajaran wilayah Toko Ijo ke selatan, kemudian Perempatan Kawi, ke barat lagi Jalan Tanjung, Semia Kodia, kemudian Kotora ke Pasar Legi dan sekitarnya. Malam ini dapat banyak, Pak? Dapat 1 truk. 1 truk, Pak, ya? Ya, 1 truk. Artinya ini sudah selesai atau masih Belum, banyak lagi, Pak? besok masih ada edisi lanjutan karena ini sudah malam dan kita menghemat tenaga. Dilanjut besok, Pak. Pak, apa sih yang diturunkan apa sih, Pak? Jadi yang diturunkan alat peraga yang sekarang ini sudah habis masa waktunya, karena ini sudah habis masa kampanye. Untuk baliho, bendera, dan lain-lain kita turunkan semua, spanduk dan lain-lain. Artinya kebanyakan dari caleg-caleg itu, Pak, ya? Ya, betul. Kita turunkan semua. Apakah ini nanti masih dilanjutkan lagi, Pak? Besok dilanjut sampai dengan hari tenang, tanggal 12-13. Pelepasan APK dilakukan menjelang masa tenang dikarenakan masa tenang bertujuan memberikan kesempatan bagi para pemilih berpikir secara tenang dan objektif. Para pemilih diharapkan mempertimbangkan pilihannya tanpa tekanan. Masa tenang sendiri bagian dari tahapan pemilu yang diatur dalam pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu. Selain itu, harapannya agar pemilu serentak yang diadakan pada 14 Februari 2024 dapat berjalan dengan aman, kondusif dan tertib, tak ada perpecahan dan tetap damai menjelang maupun sesudah dilakukannya pemilu. Pembersihan pun dilakukan utamanya pada jalan-jalan utama terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan oleh Roma Hudi Fitrianto selaku Ketua Bawaslu Kota Blitar. Malam hari ini kegiatan lembaga yang dilibatkan, yang pertama tentu Satpol PP dari pemerintah daerah, kemudian ada dari Linmas, Pak. Linmas juga, kemudian ada dari kepolisian, terus dari Kodim, kemudian ada juga dari Dishub yang nanti mengatur jalan dan juga Skylift, ada DLH juga yang membantu Skylift. Artinya semua teman-teman termasuk dari KPU, PPK dan PPS, kemudian dari kita Bawaslu ada Panwascam dan PKD, nanti juga ikut serta PTPS yang menyusul 437. Ya, artinya akumulasinya ada berapa petugas nih, Pak, yang untuk apel hari ini 260, tapi nanti akan beriringan. Pasca ini besok juga masih ada berlanjut, jadi malam ini kemungkinan tidak akan selesai, tapi akan dilanjutkan besok menyusul 437 personil di jajaran kami di Panwas PPS. Ya, sampai kapan dilakukan ini pembersihan ini? Pembersihan akan dilakukan sampai tanggal 13, namun target harapannya tanggal 12 sudah bersih. Pak, sasarannya nanti, Pak,
untuk malam ini yang utama adalah nanti jalan-jalan utama yang gampang terlihat oleh masyarakat umum nanti kita bersihkan sebelum besok kita terus lagi kepada anggota Polres atau Polsek. Penertiban APK tak hanya dilakukan satu hari saja, namun dilakukan hingga H-1 pemilu dilakukan, agar pada hari H, yakni 14 Februari 2024, dapat benar-benar bersih dari APK dan pemilu 2024 dapat sukses tanpa terkendala. Harapan saya, masyarakat mohon untuk menyalurkan hak pilihnya, silahkan menggunakan hak politiknya untuk memilih siapa-siapa calon yang menurut bapak-bapak, ibu-ibu di masyarakat itu benar-benar layak nanti untuk menjadi pemimpin Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan, khususnya di Kota Blitar. Ajak untuk para pemimpin partai mohon untuk bijaksana dalam melakukan kampanye yang sudah berakhir dan gunakan masa tenang ini untuk gunakan masa tenang ini untuk evaluasi agar nanti bisa menciptakan pemimpin yang baik di masa depan. Ya, kita berharap di dalam pesta demokrasi itu adalah bagaimana masyarakat bisa menyalurkan hak politiknya masing-masing, tetapi tidak menciptakan kegaduhan atau memprovokasi atau mempengaruhi kepada pihak-pihak tertentu. Sehingga kalau sudah demikian, maka insya Allah kondisi di wilayah itu menjadi aman, tentram, tidak ada gangguan-gangguan yang berarti yang bisa menyebabkan terganggunya pelaksanaan pesta demokrasi. Pesan khusus Bapak kepada masyarakat. Ya, saya berharap sekali lagi pada seluruh masyarakat gunakan hak politik Anda. Jangan sampai golput. Ingat, satu suara yang Bapak Ibu berikan akan menentukan mau dibawa kemana negara dan bangsa ini, khususnya Kota Blitar tercinta. Karena itu gunakan hak pilih Bapak Ibu sekalian agar aspirasi politik sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu sekalian bisa tersalurkan dengan baik. Demikianlah liputan kegiatan apel pembersihan alat peraga yang dilakukan Bawaslu bersama pemerintah Kota Blitar. Semoga Kota Blitar dalam melaksanakan pesta demokrasi Pilpres dan Pileg tahun ini berjalan kondusif, aman, damai, dan lancar. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.